Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Awarkas, saat ini kita tengah berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Kota Makassar, yang dimana pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait dengan kondisi Kota Makassar yang saat ini juga sudah masuk pada musim kemarau atau musim kering ya, karena sejak beberapa bulan terakhir ini Kota Makassar juga dilanda kekeringan karena kita berada di musim kemarau. Dan ini menjadi salah satu perhatian besar bagi pemerintah Kota Makassar termasuk dari Badan Penanggulangan Bencana Kota Makassar. Baik, saat ini saya tengah bersama dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kota Makassar, Bapak Dr. Muhammad Fadli Har yang telah hadir bersama dengan kami. Assalamualaikum Pak Kalak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Walaupun di Alhamdulillah. tengah kekeringan ini kita Ya, harus tetap semangat. tetap tetap semangat Pak ya. Iya, Ya Pak Kalak, kemarin kalau tidak salah ada rakor bersama dengan iya, seluruh SKPD dan pihak-pihak terkait. Ini terkait dengan warning ya bagi Kota Makassar tetap terkait dengan tentang kondisi atau PDB. climate change yang sudah terjadi di Kota Makassar. Iya, Dan ini bukan hanya Kota Makassar saja, iya, kita bisa juga lihat kondisi dari Lekopacing yang juga sudah mulai kering dan beberapa, wilayah di Kecamatan Kota Makassar pun juga mengalami kekeringan. Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak, langkah dan upaya yang sudah dilakukan oleh, BPBD Kota Makassar sendiri? baik. Kemarin kami telah melakukan rakor, Ya, yaitu rakor dan aktivasi komando mhm, untuk TDB kekeringan, ya, tanggap darurat kekeringan untuk Makassar, mhm. menindaklanjuti SK Wali Kota yang ditandatangani Pak Wali itu pada tanggal 7 Jumat kemarin. Oh berarti, Kota Makassar sudah mengeluarkan ya Ya, tanggal 7, oke. kita sekarang sudah status tanggap darurat bencana, Mhm, khususnya bencana kekeringan tanggal 7. iya, Dan kemarin kami melakukan rapat koordinasi mmm, sekaligus aktivasi komando iya, untuk memulai penyaluran air mmm, sehingga semua bisa kekeringan ini bisa kita atasi dengan baik. Karena seperti informasi BMKG, iya, kalau tahun 2023 itu dengan kondisi yang kuat, mhm, kekeringan yang kuat. iya. Nah, untuk tahun ini menurut prediksi BMKG 2026 ini kondisinya sangat kuat. Oh lebih Jadi lebih dahsyat lagi ya? lebih dahsyat lagi dan kita sekarang ini sudah 2 bulan tidak ada hujan. Iya betul, Ya, sudah ada bulan sekarang sudah ada hujan. Diperkirakan hujan akan datang itu pada bulan 11 pertengahan. November, Jadi kita masih butuh sekitar 3 4 bulan bulan, 4 bulan 3 ya? sampai 4 bulan ya Oke, untuk, kondisi kekeringan ini. iya, Jadi hari ini kita setelah tadi melakukan penyaluran juga ke mhm, beberapa lokasi sesuai dengan permintaan warga. iya, Jadi hari ini kita melepas, beberapa truk untuk penyaluran air, dump mhm, truck dan mobil tangki air. Bukan seberapa banyak sebetulnya yang kita bisa salurkan, mhm, tetapi kita memberikan pesan kepada masyarakat mhm, bahwa di tengah kekeringan ini pemerintah Kota Makassar itu tidak tinggal diam. mmm, Kami hadir bersama warga di tengah kekeringan ini. iya, Dan itu juga saya sudah informasikan. Jadi penyaluran ini memberikan juga sinyal mhm, kepada masyarakat untuk tetap, eee, bagaimana kesiapsiagaannya dalam hal kekeringan ini. mmm, Untuk bagaimana mereka berhemat iya, dan mereka harus yakin dan percaya bahwa pemerintah kota juga tidak akan tinggal diam dan mmm. mereka tidak sendiri. Ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar, Pak, ya. Jadi Iya, pemerintah Kota Makassar itu tidak, berdiam diri atau melihat kondisi di bawah, tapi mereka juga sudah melakukan, berbagai intervensi. hal ya. Nah, Pak, kan, Pak Kalak kalau saya lihat di bawah di halaman kantor Pak Kalak sendiri kan ini Iya, ada beberapa tandon-tandon air iya, yang memang apa ya, dipersiapkan iya, untuk penyaluran air ya, untuk penyaluran air ke, rumah-rumah warga. Nah, apakah ini juga, pihak dari BPBD sendiri tuh merangkul ya atau berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, Pak iya. Kalak? Jadi kita melibatkan semua stakeholder. Dalam Mhm, rakor kemarin itu kita iya, melihat modalitas mhm, sumber daya yang dimiliki semua stakeholder. iya, Dari lintas dinas, mhm, dari lintas potensi, iya, BUMN, BUMD, swasta, mhm, dan semua potensi-potensi dan, relawan-relawan juga kita inventarisir, mhm, modalitas apa yang mereka punya, sumber daya apa yang mereka punya, dari situ kita rangkum. iya iya, Sehingga kita punya, RENOPS, mhm, rencana operasi, kita butuh sekian modalitas dan sumber daya, kita bisa lihat dengan sumbangsi mereka ini berapa yang kurang. iya. Dan kekurangannya itu kita nanti anggarkan di BTT. Oh, Karena iya, dengan
keluarnya status tanggap darurat bencana Makassar Mhm. itu sudah memberikan sinyal atau tiket untuk menggunakan dana BTT. Mhm mhm Nah, mhm. dari situ dan di BTT ini kita bisa akan menyalurkan semuanya nanti Mhm mhm. sampai semua untuk mengawal masyarakat ini sampai 3 sampai 4 bulan ke depan Mmm. kekeringan ini. Apakah dengan, digelontorkannya dana BTT ini, bisa mencakup seluruh, wilayah yang memang dilanda Nah itu kekeringan? ya, itu Nah, harus kita pastikan, harus kita oke. sampaikan semua. Itulah Iya kemarin kami inventaris semua iya, modalitasnya, kita lihat berapa yang mereka sumbangkan, berapa yang mereka punya, mhm, berapa jumlah dump truck, berapa jumlah tangki tangki air, air, berapa, yang lain-lain. mhm, Karena sebenarnya kan kita harus tahu semua modalitasnya. iya, Karena dalam kekeringan ini bukan cuma kekeringan berdampak nantinya, mhm mhm, bisa jadi menjadi menggurita ke semua lapisan, sampai iya ke iya, masalah ekonomi. mhm, Contoh saya katakan tadi, yang iya pertama kekeringan itu sudah jelas yang pasti yang pertama itulah kekurangan air, iya krisis air. betul, Yang kedua kebakaran. mhm, Kenapa? Karena kebakaran ini dengan cuaca yang panas, suhu yang tinggi, iya, sehingga ini bisa gampang menghantarkan api dan gampang terciptanya api. mhm, Sehingga seperti kita lihat ini, kemarin pada saat hari Senin ada iya, 7 kebakaran kebakaran ya dalam dalam satu hari. 1 hari, Nah, betul. itu menandakan bahwa, nah ini juga sinyal kepada masyarakat untuk terus waspada, terus untuk Mhm, melakukan pencegahan, terus iya, hati-hati dan sebagainya. Yang kedua apa? Ya, yang ketiga apa yang kita dapat? mhm, Gangguan kesehatan. iya iya iya, Jadi betul, dengan suhu yang tinggi, dengan cuaca yang panas ini bisa rentan terhadap kesehatan. mhm, Sehingga masyarakat mungkin ada batuk, ispa, iya, gangguan pernapasan dan lain-lain. Sehingga kami dari pemerintah juga harus bersiap-siap dari mmm, dinas kesehatan iya sebagai shelter. iya, Nah, masyarakat juga harus bersiaga juga. Ya, mhm, sekarang ini ya harus jaga kesehatan, iya rajin minum air putih, vitamin dan iya, sebagainya. Sehingga nantinya ini bisa kita lewati secara masif. mhm, Nah, itu juga artinya ini kan banyak efek-efek yang bisa didapatkan tadi dari kekeringan ini. iya iya, Seperti mungkin pemadaman lampu. Nah, mmm, itu sampai di situ. Nah, pemadaman lampu, kenapa bisa pemadaman lampu? Kenapa? Karena kita debit air kita berkurang, berkurang, mhm, sedangkan kita ada PLTA, Bakaru dan sebagainya. iya, Apabila berkurang maka otomatis suplai air, listrik, listrik tidak mencukupi dan mhm, akan ada pemadaman bergilir, seperti mmm, itu. mhm, Nah, dari efeknya juga bisa berlanjut lagi dengan pemadaman bergilir itu bisa tentu merusak atau mengganggu mmm, aktivitas UKM, betul, pengusaha-pengusaha, UKM-UKM seperti mungkin listriknya iya, mati, kulkasnya untuk pendinginan mati, otomatis terganggu dia punya mmm, kebutuhan atau dalam usahanya dalam hal bidang ekonomi. Jadi iya, ini bisa menggurita semua. Nah, untuk itulah kita memastikan bahwa pemerintah Kota Makassar dalam hal ini mhm memberi pesan mhm bahwa kita dampingi masyarakat. mhm mhm, Kita harus turun langsung mengawal mereka. melihat langsung Iya, kondisi dan saya mereka, juga pesan tadi kepada petugas semua iya, stakeholder, ada dari Damkar, ada dari PMI dan mhm sebagainya, termasuk BPD sendiri untuk saya bilang ya, sekarang ini kita harus betul-betul bekerja dengan ikhlas. mhm Karena mhm, nanti di tengah kesusahan masyarakat ini tentu hawa juga cukup panas, iya iya artinya betul emosi betul, juga iya, tinggi, akan ada nanti gejolak di masyarakat. tidak kondusif, Tidak kondusif, iya ada yang perebutan air, ada iya, yang sudah mungkin double dan sebagainya, itu harus mhm kita jaga betul. Ini kita harus, apalagi kawal dengan mhm baik, mhm sehingga mhm. semua bisa terselesaikan dengan baik. Pak Kalak, dalam sehari biasanya itu, terima laporan, dari warga itu Pak, berapa kali Pak? Ya, Dan langsung ini kan pasti akan komunikasi dengan PDAM juga iya, nih, betul, air ya. bagaimana begitu Jadi ketersediaannya? ini penyalurannya ini kan terpusat. Mmm, Jadi kita aktif si komando, sistem iya. di sini pos komando. Oh, Jadi oke oke. semua terpusat satu pintu Satu pintu, saja. iya, Kenapa seperti itu? Kita harus, buat ini secara detail. detail, oke. Penyaluran harus secara detail, Mhm, sehingga tidak ada double, tidak ada iya. sebagainya. Dan masyarakat juga bisa, terlayani semuanya dengan baik. Mhm mhm. Nah untuk masyarakat sendiri ya kita, antarkan langsung hari ini kita ubah karena penyalurannya sebenarnya ada 2 macam. Oh, seperti apa tuh Pak Kalak? Ada penyaluran langsung dengan Mhm, membawa tangki air nanti iya. di Lokasi, lokasi masyarakat ambil ambil jerigen, jerigen untuk isi ember, ya. masing-masing Mhm. embernya, dan ada juga kita mengantar, mengisi tandon-tandon yang sudah kami sebar di beberapa Oh, kecamatan. Jadi jadi ada tandon yang memang sudah disiapkan, nanti tandon itu iya, yang tandon diisi, membagi. ya. Nanti Oke, kami lihat iya. yang mana yang cocok untuk, ininya, apalagi karena masing-masing ada plus minusnya. Di Mhm. saat nanti kita turun bawa tangki air, Iya bawa jerigen nanti kan berebutan, iya iya ya iya seperti iya. itu bisa jadi Tidak bergejolak tertib juga, tidak nantinya. tertib nantinya. Mhm Terus pada saat nanti kita umpamanya pilihan lainnya, kita langsung drop ke tandon mhm, di masyarakat yang sudah kita siapkan, itu iya, juga bisa jadi ada double-double dan sebagainya ya, mhm, seperti mungkin yang dapat hari ini itu ya dapat besok. iya,
Nah, itu adalah plus minusnya. Sehingga nanti kita lihat kondisinya, kondisi Mhm, masyarakatnya, yang mhm, mana kita mau terapkan. Tetapi intinya kalau kekeringan ini kita bisa atasi karena apa? Karena kita punya modalitas, kita punya mhm, relawan banyak, mhm, kita mhm, punya BUMN, mhm, BUMD, iya, kita punya potensi-potensi banyak juga. Ya ada mhm. Basnas, Iya iya, ada ada Basnas. dompet duafa, Mhm, ada rumah sakat, iya ada PMI, iya, dan ada Boso Peduli, mhm mhm. ada apalagi Kala Kala, Kala iya, Yayasan Kala dan mhm, sebagainya. mhm, Semua kita ini, semua mhm. saya ndak bisa sebutkan satu Iya, persatu iya, karena mereka itu semua tergabung dalam PRB, Pengurangan mhm, Risiko Bencana. iya Mereka iya. ada sekitar hampir 100 ini. Jadi kami optimis, saya pesan ya masyarakat tidak usah panik, Mhm, ya kita akan kawal terus sampai betul-betul tuntas ini. mmm. Pak, kalau ini kan kita ada di 15 kecamatan Iya, dan ada 153 kelurahan. iya. Nah, Pak Kalak, dari 15 kecamatan ini, wilayah mana saja yang BPBD pantau memang yang betul-betul sangat terdampak ini, Pak? Jadi berdasarkan asesmen kaji cepat, Iya per Agustus tanggal 3 kemarin, iya, kita membuat suatu data asesmen tentang kekeringan Kota Makassar ini kita petakan di 6 kecamatan. mhm mhm. Di 6 kecamatan itu terbagi 27 kelurahan. Nah, Oke, itulah nanti yang kita suplai-suplai. mhm, Jadi untuk suplai awal itu, kita langsung penyaluran air secara langsung untuk mmm, untuk yang cepat ini, cepat ya? supaya masyarakat tidak bergejolak dan sebagainya. Iya, Tetapi kita juga upayakan nanti penganggaran untuk BTT untuk pembuatan sumur dalam. iya iya iya. Nah, tapi ini kan sifatnya jangka panjang. Panjang ya? Ya, mungkin tidak sehari ini langsung Iya, kita ini, tetapi kita jalankan dua-duanya. Sehingga nantinya kita berharap ya dengan intervensi-intervensi itu ya kita bisa lebih safety, mhm, lebih awal lagi sampai bahkan mungkin sebelum sampai 4 bulan atau 3 bulan ke depan kita sudah aman untuk aman. Makassar. Tapi sejauh ini Pak Kalak, dengan berkolaborasinya berarti kondisi, bukan berarti, masyarakat, apa ya, khawatir ya. Jadi mereka tidak perlu khawatir karena ada kolaborasi yang terbangun di Iya, antara seluruh, iya, apa, kolaborasi ini baik itu dari BUMD iya, BUMD ya, BUMD. dan juga BUMN yang juga ikut mengambil peran di sini karena, kondisi kondisi Kota Makassar dengan kondisi kekeringan ini menjadi perhatian besar bagi Iya. pemerintah Kota Makassar, daerah utara dan timur kalau nggak salah Pak ya, Pak Kalak ya, yang Utara, timur, timur, iya, sekarang iya. ada tambahan lagi wilayah? Ya, di 6 kecamatan ini, Mhm, timur dan utara yaitu mulai daripada Tamanggala, iya. Tamalanraya, Biringkanaya, Bontoala, Ujung Tanah, Talok. Oh itu masuk Ya, lagi? itu 6 itu. 6 Ya. ya. Jadi menjadi perhatian Tapi itu besar. enggak untuk kemungkinan nanti akan bertambah, Bertambah bertambah kalau seiring dengan berkelanjut kalau ya, kalau ya. apa, bertambah musim kekeringan Kata ini? pengalaman tahun 2023 itu Mhm, awalnya 4 kecamatan terus naik jadi 8 kecamatan. 8, Ya, mhm, dan kita lihat nanti potensinya. Artinya mhm. kita harus tetap bersiap. Dalam kebencanaan itu semakin cepat kita intervensi semakin cepat pemulihannya. Iya. Mmm, Kak Kalak kalau, tandon-tandon air yang ada di bawah itu biasanya langsung dibawa ke lokasi, kan tadi Pak Kalak bilang Iya, ada yang dibawa langsung, iya, ada juga tandon yang ada iya, disiapkan di kecamatan-kecamatan, di kelurahan lah kalau tidak iya. salah. Nah itu tandon-tandon memang sudah terisi air Pak Kalak atau seperti apa? Jadi tandon-tandon itu Menampung air atau penampung air kita mhm bawa ke lokasi, nanti mhm, diisi di lokasi. lokasi Oh iya, lagi? iya, seperti itu. Mhm mhm mhm. Sehingga nantinya artinya saya katakan tadi Iya bentuk pola penyaluran kita itu 2 macam. iya Ada iya. yang kita antar langsung dengan mobil tangki airnya, Mhm, masyarakat langsung ngambil, iya, bagi-bagi di situ bawa jerigen. mhm, Yang kedua, kita suplai di setiap tandon-tandon yang telah kita siapkan di kecamatan kelurahan itu. seperti itu. Iya, Pak, ini kan, kondisi akan berlanjut dan diprediksi kemarin kalau tidak salah keterangan dari pihak BMKG, itu sampai diprediksi bulan November Pak Lakalak ya, bulan November pertengahan, November baru ada pertengahan hujan dan lagi. itu Iya. diperkirakan, tidak adakah rencana membangun, komunikasi dengan BPBD provinsi ini untuk membuat hujan buatan? Ah, Ada kendala jadi mungkin ya, juga? jadi namanya OMC, OMC? Operasi Modifikasi Cuaca. Iya, Itu sudah pernah kita lakukan. oke. Tetapi kita tahu bahwa OMC ini biayanya sangat mahal sekali, ya. Mhm mhm Kemarin mhm, itu provinsi adakan itu di saat hujan buatan di daerah Manggala, mhm? ya. Operasi Modifikasi Cuaca, jadi kita perlukan itu pesawat untuk Oh, untuk menyiram, ya, menyiram untuk dari atas ya? ya menyiram dari atas, ya ada biasa pakai air garam Air atau garam, ada iya. teknologinya yang Mhm seperti mhm. itu. Dan itu memang biayanya cukup besar. Cukup besar. Mhm. Satu hal itu bisa sampai 1 miliar. Wah, Iya, besar juga ya. jadi agak besar dia punya karena kita buat hujan buatan Mhm istilahnya, mhm. iya, seperti itu. Jadi memang agak ada keterbatasan juga ya, Pak Iya, ada Kalak? batasan dana ya, Mhm jadi kita lihat
apa sih, intervensi apa sih yang paling mengena atau Mhm, yang paling strategis untuk sekarang kita lakukan. Kami rasa mhm, ya seperti itu melalui pengalaman-pengalaman tahun sebelumnya mhm, dan petunjuk dari rencana kontingensi kekeringan kami ya, iya, kita lakukan penyaluran lagi kembali mmm, sambil menganggarkan untuk sumur-sumur dalam lagi kembali di setiap kecamatan itu. mmm. Tapi kalau sumur dalam sejauh ini Pak Kalak di daerah-daerah yang memang, masuk wilayah yang cukup, apa ya, cukup ekstrim nih untuk kayak utara kota, Iya timur utara betul, kota, iya. itu sudah dilakukan nggak Pak Kalak? Ya, sudah ada beberapa, dinas PU sendiri sudah melakukan Lakukan? intervensi Mhm, sebetulnya dalam mhm. tahun ini ada 9, Oh, ada 9 ada titik. penambahan berarti Ada ya? 9 titik ya Mhm, tahun dari dinas PU. mhm, Jadi Pak Wali dalam hal ini sudah antisipasi sebetulnya dan mmm, ini mhm dia mhm. sudah siapkan semua Iya, cuma kan, ini kan kejadiannya luar biasa. iya iya iya. Seperti katakan PMPG ini bukan status kuat, tetapi Mhm, sangat kuat. mhm mhm, Sehingga ya memang kita harus lakukan secara bersama-sama dan mhm, masif untuk mhm, semua, baik itu swasta, iya, eee apalagi, pemerintah, pemerintah, yang paling penting adalah masyarakat. masyarakat, Ya, iya. kita juga sudah siapkan juga di masyarakat itu kita bentuk namanya kelompok-kelompok itu Kaltana. Jadi Oh, kita buat namanya kelurahan tangguh bencana. mhm mhm. Kita ambil semua dari masyarakat-masyarakat itu, dari Iya iya setiap iya. kelurahan kita ambil, dan kita edukasi mereka. Mhm Berikan mhm. mereka bekal pengetahuan tentang kebencanaan. Iya iya. Kita berikan mereka peralatan, Mhm, sehingga nantinya setiap kebencanaan punya apa itu kekeringan, apakah itu banjir, apakah itu kebakaran, mhm. mereka bisa terjun langsung dalam hal ini. Mmm, Karena kami kan petugas ini punya iya waktu iya iya. terbatas untuk sampai di lokasi dengan Mhm, cepat. Nah, mereka kan sudah di lokasi, mereka bisa lebih cepat. mhm Karena mhm. salah selalu ulang bahwa fakta dalam kebencanaan itu Iya, dari sejumlah yang terdampak, hanya 10% diselamatkan oleh petugas. mhm Karena mhm. mereka punya rentang waktu untuk ke Keterbatasan sana. waktu Sedangkan ya. kita tahu untuk kebencanaan itu 1 menit, 2 menit itu berarti untuk satu keselamatan nyawa. Iya, Nah, dengan adanya seperti itu ada antisipasi awal atau mhm, pertolongan pertama dari masyarakat itu sendiri mhm, sebelum petugas sampai. mmm. Sehingga hal ini sangat strategis untuk bagaimana untuk meminimalisir Iya iya. apakah itu korban jiwa dan apakah itu korban materi. Materi, iya Iya, iya iya. Seperti Pak, ini tadi tertarik saya dengan soal Kaltana ya, Pak, ya? katakan. Yang sudah dibentuk di kelurahan-kelurahan. Nah, itu apa saja yang dibekali oleh mereka, Pak? Kan mereka menjadi salah satu ujung tombak juga ini Iya. ketika ketika ada bencana di kelurahan. Kan kalau tadi Pak Kala katakan bahwa ketika kami baru dalam perjalanan, mereka kan setidaknya mereka sudah sigap nih, Iya harus ada bekal yang yang diberikan kepada mereka iya, itu, Pak. betul. Bekal apa yang diberikan oleh pihak BPBD kepada bentukan dari Kaltana ini sendiri Pak Kalak? Ya, yang paling besar itu adalah edukasi, Edukasi, oke. kesiapsiagaan Mhm, kepada mereka, membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan mhm, pengembangan kapasitas untuk kebencanaan. mhm mhm. Sehingga ilmu ini bisa mereka terapkan Iya, dan kita berharap mhm, ilmu ini bisa terduplikasi kepada masyarakat itu sendiri. iya, Sehingga akan jadi menggurita nanti, sehingga nantinya mhm, hampir semua masyarakat nanti sudah mengerti tentang iya, bagaimana penanganan terhadap setiap kebencanaan mhm ini. mhm. Karena kita tahu setiap kebencanaan itu kan berbeda-beda. Iya iya iya. Kebakaran beda, kekeringan beda, Banjir beda. banjir beda, Mhm gempa beda, mhm. angin kencang beda-beda cara penanganannya. Sehingga nantinya apabila semua sudah informasi dan pengetahuan, pengembangan kapasitas itu tersampaikan kepada semua lapisan masyarakat, Mhm maka akan jadi suatu kekuatan yang sangat luar biasa, mhm sumber daya yang sangat luar biasa sehingga nantinya Makassar menjadi kota yang resilience mhm. dan menjadi kota yang tangguh terhadap bencana. Jadi Itu. masyarakatnya juga harus siap ya, ditambah lagi dengan Iya bentukan-bentukan yang dilakukan oleh BPBD iya Pak ya, iya, seperti Kaltana ini mereka juga sudah siap dengan kondisi, kondisi di betul. lapangan ya, Iya baik itu bencana banjir, bencana iya, betul. kebakaran ya, maupun juga angin puting beliung bisa saja terjadi. Ini kan masuk di musim kemarau Pak, pasti akan ada kekeringan. Iya Terus nanti kita tidak bisa prediksi lagi di bulan 11, 12 masuk Januari, iya Februari itu masuk masa-masa musim, hujan, iya, penghujan. hujan, iya Ya, dan itu pasti juga akan berbeda ritmenya, Pak, ya. iya Dan itu sudah dilakukan antisipasi-antisipasi iya, oleh pihak betul BPBD. betul. Pak Kalak 2026 ini kabarnya ada, apa ya, semacam inovasi yang dilakukan oleh Iya, BPBD, Pak. Itu inovasinya apa ya? Apa jadi saja, Pak? salah satu inovasi andalan kami kita punya 6 inovasi, Mhm, tapi ada 2 iya, tapi satu yang menjadi andalan kami mhm, yaitu inovasi Salama, Salaman, selamatkan anak lewat afirmasi aman bencana. iya. Dan alhamdulillah ini kemarin sempat juara di tahun 2025 menjadi inovasi terfavorit Mhm, ya, yang sangat se-Indonesia, Pak, ya? se-Makassar, Makassar, ya? iya. Dan tahun ini kita perlombakan untuk IGA nasional. Oh,
Jadi Oh, kita akan perlombakan untuk, event nasional mhm, sehingga nanti harapan kami bisa masuk masuk di nasional, Pak, ya? finalis Finalis. minimal finalis ya Mhm mhm. dari inovasi ini. Karena ini masih inovasi ini, cukup unik juga Mhm mhm. karena tingkat kebaruan dan Iya. novelty yang sangat tinggi. Mmm, Betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. mmm, Terutama kita memutus generasi yang iya. tangguh bencana itu mulai dari anak-anak. Mhm mhm. Sehingga mereka akan bersiap nantinya pada saat dewasa mereka sudah bersiap. Mhm mhm. Walaupun bahkan mungkin di saat mereka masih sekarang masih anak-anak mereka sudah siap. Mmm, Mereka sudah tahu bahwa semua begini begini ya, kondisinya. janji mereka pada saat ada kejadian, Iya. ya yang paling penting mereka tidak panik dulu. Iya Yang iya. masalah sebetulnya kalau mereka tidak paham, ya Panik. mereka panik, nggak Iya tahu iya. apa dia cuma teriak saja minta tolong, nggak tahu apa yang mau dilakukan. Mmm, Sehingga bisa rawan nanti dan kepanikan itu bisa memperburuk keadaan mhm, nanti pada saat ada bencana itu. mmm. Pak, selain Salama inovasi apa lagi, Pak, yang Ada dimiliki anak harmoni, heeh, ada, eee, komunitas penggerak kampus, mhm? jadi kita buat Oh, masuk MOU ke ya. kampus-kampus juga? Harmoni itu ya, setelah bencana Oh, iya kita iya. buat, apalagi trauma healing untuk Trauma healing yang ya? bekas bencana, Mhm kalau mhm. selama itu sebelum bencana, kita berikan Mmm, kesiapsiagaan. iya Kalau harmoni ini setelah bencana, iya, ada kan pada saat biasanya mereka trauma sudah ya trauma semacam healing. trauma ini, tapi kita masuki kebaruannya itu adalah kita lewat hipnoterapi, sampai bawah sadar mereka kita Oh, ini, supaya mereka ada terus ada namanya, KPK, untuk penggerak kampus. Jadi kami MOU dengan 23 kampus, mhm? harapannya setiap kampus ini kami sudah MOU kemarin Pak Iya, sesi betul. Wali Kota, Mhm setiap kampus itu kita datangkan rektor dan dekannya untuk, mhm. MOU-nya. Ya harapannya dari 23 kampus ini kita bisa mencetak 23.000 Mahasiswa Eee, sumber daya langsung. bencana, 23.000. Karena estimasi kami satu kampus itu 1.000. Itu pun sangat sedikit. Mhm mhm mhm. Jadi kami MOU mereka datang ke sini, ke Iya, kantor ini untuk belajar tentang kebencanaan. mhm, Potongan pertama, vertical rescue, iya, medical rescue, water rescue. Mereka mmm, semua paham dan manajemen kebencanaan. iya iya Ini tercover menjadi 2 sampai 4 SKS. iya, Sehingga nantinya pada saat mereka datang, ya mereka semua sudah sudah tahu, punya paham. keterampilan, pengetahuan, edukasi, dan kapasitas sebagai seorang, penanggulang bencana. Mhm mhm. Nah, jadi itu harapan saya ya sudah paling sedikit ya mereka kita sudah punya 23.000 tenaga kebencanaan yang sangat luar biasa. Mmm, Nah itu sebetulnya, moderasi yang sangat bagus sekali iya iya. yang masuk Kota Makassar ini. Yang selama ini kan kebaruannya itu adalah selama ini kan jarang yang belum ada yang, melirik ke Iya, situ. heeh. Kami dengan Pak Wali ini ya berikan sinyal untuk kerjasama dengan, Unibos, Mhm, UNI, ya mhm mhm. kami coba tangkap Mhm sinyal-sinyal mhm. beliau untuk bagaimana karena intinya bagaimana semua ilmu pengetahuan tentang kebencanaan tersampaikan sama ke masyarakat. Iya, Nah itu jalan kita semua ambil semua lini dengan, menggandeng mhm. kampus dalam hal ini. Berarti direspon cepat, Pak, ya, Iya, oleh iya pihak kampus itu? iya. Dan itu akan berlanjut di 2027, Pak, dan atau seterusnya Seterusnya iya berkelanjutan iya. berkelanjutan? Malahan, dari 23 ini bisa jadi kita tambah lagi untuk ini. Karena Mmm, pasti kan ini kan, jadi perbincangan juga iya dan iya, kampus-kampus lain juga mau ikut juga ya kita mhm. siap. Menggandeng 2 menggandeng 11, Pak, ya? 11 untuk 23 23 untuk dua sementara, 23 perguruan dan tinggi dan iya tidak tertutup kemungkinan kalau ada kampus lain ingin ikut iya bergabung gitu ya? iya. Mhm Karena mhm. dalam satu sebenarnya yang berhubungan dengan kebencanaan itu dalam kampus itu ada ya dari ilmu keperawatan, Mhm, ilmu kebidanan, iya, ya bagian teknik dan mhm, sebagainya kita kita ada itu tentang ini. Tetapi sebenarnya hampir semua kampus itu ya perlu mhm mhm, perlu untuk ini. Mereka kan perlu namanya manajemen kebencanaan, iya, mereka perlu potongan pertama, mhm, kita saya lihat ini masalahnya itu adalah berapa banyak orang yang terselamatkan karena di antara ada yang kecelakaan di jalan, iya, banyak sekali yang terselamatkan. mhm mhm, Karena pertama terlambat ditolong, terlambat iya, diangkat. Kenapa mereka terlambat tolong? Karena mereka juga takut, karena iya mereka iya, tidak punya ilmu. Tahu nggak, kalau mereka ada orang yang terjatuh di jalan atau tertabrak, itu angkatnya harus nggak sembarang, harus mhm, pengetahuannya. iya iya Jangan iya, sampai pada saat kita angkat yang menyebabkan dia sampai tambah meninggal, tambah sakit atau apa bisa tambah sakit mhm, atau tambah parah tambah sakitnya. parah ya, Itu heeh, harus ada ilmunya. mhm Jadi mereka harus tahu semua itu dan kita mhm berharap ya nanti kita ajarkan ke mereka, mereka lagi ajarkan ke yang lain, mhm mereka bisa tahu bahwa mhm ini. mhm Sehingga nanti ya korban-korban yang bisa berkurang, mhm malahan mungkin ya kita cegah-cegah juga yang korban yang meninggal. mhm mhm, seperti Mmm, itu. Ya, tidak terasa ya Pak Kalak kita berbincang terkait dengan kekeringan, terus masuk ke inovasi dan juga program-program dari BPBD 2026. Pak Kalak mungkin sebelum kita berakhir ini Pak, ini mungkin ada yang ingin disampaikan kepada
pendengar kita maupun yang nonton kita, terkait dengan upaya dan juga, antisipasi yang sudah terus dilakukan oleh BPBD dan mungkin ada pesan Ya. kepada pendengar kita. Silakan Pak Kala. Jadi yang paling pertama itu adalah dalam hal kekeringan. Mhm, Efeknya adalah krisis air. Ya, iya sebagai masyarakat, sebagai BPD dan kita semua, yang iya, pertama adalah kita harus hemat air, mhm, ya. Jaga kebersihan, karena itu betul, berhubungan semua dengan siklus air, mmm, ya. Nah, contoh kecil saya katakan pada saat mungkin kita bu ambil air wudhu, iya, ya kita tidak usah buka keran sampai full, full ya, cukup setengah aja. Ini contoh yang kecil, mhm, tetapi kalau masif untuk seluruh orang gunakan, ya itu kan, artinya mobilitas yang luar iya biasa, iya, sudah hal yang sangat luar biasa. mhm, Yang kedua adalah, khusus karena efek daripada kekeringan ini ya menuju ke kebakaran, seperti kita betul, lihat sekarang sangat banyak sekali kebakaran dan kebakaran ya, korban juga, mhm ya kita berharap masyarakat untuk selalu waspada. mhm, Setiap mau tidur, ya mungkin periksa kompor, mhm mhm, cas dicabut, iya, karena dari semua harus betul-betul hati-hati, dari mhm, semua kejadian-kejadian kebakaran ini, hampir sebagian besar adalah korsleting listrik. harus pendek ya? Harus pendek itu Mmm, korsleting. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh cuaca yang panas, iya, sehingga gampang itu tercipta itu api, mmm, gampang membesar. iya Mungkin yang, kalau tidak kekeringan musim hujan ya mungkin udah terlalu cepat. iya, Jadi ya saya harapannya mereka bisa waspada, jangan melakukan sambungan-sambungan yang di luar, mmm, apalagi izin PLN, iya, sambungan langsung yang membahayakan. mhm, Mungkin jangan merakit sendiri dia punya apalagi instalasi kabel-kabel listrik itu kan, instalasi, karena iya, dalam instalasi itu beda-beda juga. Jangan mhm sampai untuk daerah yang tekanan yang besar mhm, dikasih kabel yang contoh kabel iya serabut yang betul tipis, tidak itu sesuai, kan bisa jadi mhm, terbakar juga ya. mhm mhm, Harus dalam pengawasan yang berkepentingan utamanya PLN. iya, Janganlah kita sampai, buat hal-hal karena mau hemat dan sebagainya kita mhm menghilangkan kita punya kewaspadaan dengan, mhm, apalagi apalagi dengan, masalah kejadian-kejadian iya, seperti itu mhm ya, mhm mhm, kecelakaan-kecelakaan bisa menyebabkan kecelakaan yang parah. mhm Nah, terus yang ketiga adalah sehubungan dengan kekeringan ini, mhm, efek yang paling, hampir dikatakan besar juga adalah untuk gangguan kesehatan. iya Nah, iya iya, itu harus kita waspada untuk masyarakat ya rajin minum air mhm putih, mungkin ya artinya istirahat yang cukup, dan harus juga tetap jaga kesehatan dan iya, sebagainya sehingga nantinya ya kita bisa jaga. mhm mhm, Mungkin ya untuk terutama untuk petugas juga pada saat turun ya harus pakai masker, masker, mhm karena itu kan mhm, bisa menular dan apalagi debu sekarang kan setengah mati, sampai agak bertebaran di bertebaran mana-mana, di mana-mana ya, mhm, itu kan bisa mengganggu pernapasan kita. pernafasan, Dan mhm, itu saya mau katakan bahwa itu tidak langsung, itu mhm, butuh berapa hari, iya, berapa bulan, efek, "Oh ternyata waktu itu seperti itu." Jadi mhm sekarang lah marilah kita jaga, mhm, masing-masing menjaga dulu ya, iya, mulai dari diri kita masing-masing, mhm dari di rumah sendiri, mhm. dan di masyarakat dan sebagainya. Iya, baik. Nah, sahabat Amarkas dan juga yang nonton channel YouTube kita pada kesempatan hari ini, seperti yang disampaikan oleh Kepala BPBD Kota Makassar bahwa kita perlu menghemat menggunakan air. Karena kondisi saat sekarang ya, kondisi cuaca untuk saat sekarang ini memang lagi tidak baik-baik saja ya. Disebabkan juga karena musim kemarau yang telah tiba dan ini musim kemarau Godzilla yang Godzilla-nya itu 2 kali lipat dibanding tahun 2023. Kita berharap bahwa tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kebakaran sudah terjadi di Kota Makassar dan ini, apa ya, dalam pekan ini kebakaran terjadi di Kota Makassar cukup banyak ya. Di hari Senin kemarin seperti yang Pak Kala sampaikan ada 7 dalam sehari ada 7, jangan sampai berkelanjutan dan kita berharap mulai dari sekarang kita melakukan banyak perhatian seperti ketika akan tinggalkan rumah, ini mencabut, apa ya, mencabut colokan-colokan Periksa listrik ya, kompor ya. periksa kompor, terus juga jangan bakar sampah di siang hari ya, karena angin kencang ditambah lagi dengan kurangnya air, ya itu menyebabkan, banyak hal yang bisa terjadi. Iya. Apalagi air ya, air juga harus menghemat ya, karena memang, kondisi sekarang juga, kondisi air pun juga mulai terjadi. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota begitu banyak, termasuk juga menyalurkan bantuan-bantuan air ke wilayah-wilayah, tepatnya di rumah-rumah warga yang saat ini sudah diturunkan langsung oleh pihak BPBD bersama dengan seluruh stakeholder lainnya. Terima kasih banyak Pak Kalak atas Terima kasih, waktunya, ya. sudah bersama dengan kami dan mudah-mudahan bermanfaat dan bisa apa ya, dipahami oleh pendengar kita maupun yang nonton bahwa
pemerintah Kota Makassar tidak tinggal diam dengan kondisi saat sekarang di tengah kemarau yang panjang melanda wilayah Kota Makassar dan sekitarnya. Saya Ruby Sudike pamit undur diri dan sekali lagi terima kasih Pak Kalak sudah bersama dengan kami. Insya Allah kita bertemu lagi dengan isu yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.